Indonesia tanpa Gemini nggak bakal jadi Indonesia, masih Nusantara. Tetap Bapak Proklamator Indonesia zodiaknya Gemini. Ini membuktikan nggak bisa Indonesia tanpa Gemini, Sin. Tapi Bung Karno Gemini yang positif, mungkin lu yang beda. Iya. Waduh. Lagi dan lagi. Betul. Ini kemarin lihat berita ada korupsi lagi. Korupsi apaan lagi? Tapi Pak ini sih Pak Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Cuman beliau dipanggil KPK masih sebagai saksi. Oh belum berarti. Belum baru ini kan ada dugaan korupsi, beliau dipanggil KPK. Tapi kan sebelumnya Pak Joni Plate, Oh iya. mantan Udah ya. Kominfo. Mantan Kominfo juga akhirnya udah pakai jagung. Pakai kabel tis. Tali rafia biar gampang dibukanya. Atau yang bisa dilonggarin terus buka sendiri taruh di meja. Wah, Itu mah Mario itu Dendi. Mario Dendi dong. Tapi ngerasa nggak sih kok belakangan ini terlalu banyak gitu kasus-kasus korupsi dan nggak ada kapoknya gitu. Ini gue jadi bertanya-tanya kenapa mereka bisa jadi kayak gini gitu loh. Kok kayaknya terpengaruh oleh harta kekayaan. Mungkin karena dia zodiaknya Gemini deh. Ya, Gemini. Gemini lagi. Kenapa Gemini bisa lagi. Gemini? Iya, karena lo tahu kan di Indonesia ini ada hashtag Indonesia tanpa Gemini. Oh, di medsos. Di medsos. Terus gue pas lagi lihat-lihat kayak gitu, nemu salah satu artikel di 2020 dari daftar 5 zodiak yang gampang jadi koruptor. Itu nomor 1 Gemini. Gemini. Di antara kita bertiga yang Gemini siapa sih? Iya. Oh, lucu. Gemini jahat itu oknum kalau lu mau tahu. Enggak, di sini tulisannya Gemini menilai korupsi memang hal yang diinginkannya. Wah, Wah, yang bener Cuk. enggak, gua nggak pernah kayak gitu. Gimana sih, Cuk? Paling gua dulu tugas doang sih bilang ceban padahal ngeprintnya goceng. Nah, ini Itu bibit. ini bibit Iya kan? namanya. Itu mah karena jajan kurang jadi terpaksa, maaf mak. Cuman ya oke. Wah, ini menarik nih. Gue jadi penasaran apakah pemimpin-pemimpin bangsa kita ini punya zodiak-zodiak yang jangan-jangan masuk juga gitu atau mungkin karakternya beda. Padahal dari awal udah bahas koruptor banget. Oh bakal bahas koruptor nih. Enggak. Zodiak. Saya seruan zodiak, soalnya gue anaknya zodiak banget. Oh, astrologi. Saya sebenarnya gue nggak terlalu percaya sama zodiak sih, kecuali Gemini. Gemini bala. Oh, Gemini bala. Iya. Parah lu. Padahal Gemini baik lu, gampang beradaptasi, orangnya gampang menyesuaikan. Enggak. Ya kan? Dan manipulatif. Enggak, itu enggak. Iya, tapi memang Merangkul. Gemini itu manipulatif tahu bahasanya orang-orang. Enggak. Manipulatif itu subjektif. Oh, gitu. Lah gue bilang apa adanya terus lu merasa gue manipulasi. Kan enggak. Kayak begitu padahal. Nah, ini. Subjektivitas lu. Lihat Ini dia lagi lagi memberi contoh. manipulatif. Oke, coba kita lihat. Salah lagi aja. Gue pengen tahu. Tapi penasaran juga ya, zodiak-zodiak para pemimpin kita apa sih gitu. Ya. Seru nggak sih? Biasanya kan kita cuma tahu presiden nih apa aja nih Ya. pencapaian apa yang dilakukan, tapi kita kan tidak memperhatikan zodiaknya. Ini penting nih, seru nih. Padahal pengelompokan orang itu seru tuh karena Coba. zodiak. Yo. Sangat gadget. Oke, kita mulai dari presiden pertama. Oh, runut. Runut Harus dong. Oke. Di sini presiden pertama 6 Juni. Siapa presiden Soekarno pertama? lah. Pak Soekarno. Oh, Pak Soekarno. 6 Juni. Gemini. Gemini sih, ya kan? Yang- Indonesia tanpa Gemini nggak bakal jadi Indonesia, masih Nusantara. Tapi di rakyat-rakyatnya itu ada Cancer, Taurus, Aquarius, Tetep. Pisces. Bapak Tanpa kita orang nggak ada. Tetap Bapak Proklamator Indonesia zodiaknya Gemini. Ini membuktikan nggak bisa Indonesia tanpa Gemini, Sin. Tapi Bung Karno Gemini yang positif. Mungkin lu yang beda. Iya, kan Gue yang beda ya. Lu oknum. Kenapa jadi gua yang oknum? Kenapa Gemini, jadi ada gua yang Gemini oknum? baik, ada Gemini oknum. Gua Gemini Mei lagi. Oh iya, Gemini Mei itu. Gemini Mei itu oknum yang jahat-jahat. Gemini baik itu di Juni. Enggak, Oke. Gemini oknum itu. Gemini yang Mei selalu dulu. disumpahin Tapi Bung ketumpahan Karno, rendang. tapi Bung Karno keren lah ya, berkarismatik. Iya, benar. Sosok yang Lihatlah. karismatik. Nah, kita lanjut kedua. 8 Juni, Gemini baik juga nih. Oh, Gemini lihat. baik. Lo Mei. Enggak, tetap Enggak. Gemini, Coba. Sin. Tetap.
Tanggal 8 Juni. Oh, No, 8 Juni. 8 Juni Gemini Presiden lagi. kedua. Presiden pertama dan kedua dipimpin oleh Gemini. Ini kan membuktikan, Lin, bahwa rakyat Indonesia tuh percaya kalau dipimpin sama Gemini. Percaya gimana? Presiden kedua? Ih, percayalah 32 tahun. Ya dia manipulatif. Nggak manipulatif, ini buktinya rakyat Indonesia DPR MPR percaya sama Pak Soeharto. Iya, dulu. karena bahasanya manis banget. Ih, Makanya bisa bertahan 32 tahun. enggak, karena percaya. Lu mah negatif pikirnya, harus positif. Lah, kita lihat. Tapi memang bahasanya Gemini itu manipulatif sih. Emang iya ya? Iya. Iya. Tapi kan cuma dia doang kayak ini. Kayaknya tadi latihan aja ngomongin yang Ya, kan, gini. kalau sekarang kan banyak. Ya, Apa tuh? rakyat pada saat itu di 32 tahunnya Pak Soeharto itu, ya karena beliau kan begini gitu. Iya. Makanya Enggak, enggak. otoriter. Oh. Iya sih, betul. Iya dong, itu fakta. Nah makanya nih setelah Gemini lengser, datanglah zodiak yang kuat. Apa di itu? Presiden ketiga. Siapa? B.J. Habibie. Wah. Wah ini panutan kue. Nah, 25 Juni, berarti, Cancer. Cancer. Pak B.J. Habibie, kita tahu almarhum mendiang sosok yang setia. Betul. Kita tahu filmnya Habibie. Cerdas. Dan cerdas juga, diakui dunia internasional. Itu kayak cerminan Cancer banget gitu loh. banget. Nggak, dia membanggakan Cancer, emang dia Oh, dasarnya karena lu kan Cancer aja. Oh, pantesan aja. Nggak, tetep. Iya. Lu Cancer Juli, tetep. Beda. Mampus lu sekarang yang jahat. Tapi keren kalau Pak B.J. Habibie, kita tahu ininya lah, skillnya untuk bisa Iya. desain pesawat ya. Keren banget. Ya itu pinter aja sih memang kan. Kayak Cancer banget gitu loh. Cancer banget ya. Enggak. Iya. Nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Ada. Nggak ada. Bagus kan? Bagus. Nah kita lanjut ke yang keempat, Pak Gus Dur. Oh ya. Di 7 September. Nah, 7 September. setelah Gemini Cancer muncul Virgo. Oh, Virgo. Dobrak nih dia. Apa tuh? Kalau Virgo itu ini kita akan cari sesuai di Google karakternya Virgo. Ada ya artikelnya Karakter, ya. iya ada banyak. Banyak. Wah, Lin. kita tahu sendiri Astrologi kita orang sekarang kan banyak. sukanya zodiak. Pasarnya Indonesia. Kita nggak percaya berita, kita percaya zodiak. Waduh. Iya. Omongan laki aja nggak dipercaya, percayanya zodiak. Waduh. Coba. Karakternya sangat senang dengan kerapihan, menjadikan Virgo sosok perfeksionis. Yang kalau ngeliat berantakan tuh nggak bisa gitu. Bawaannya pengen ngerapihin Itu supaya mah nyaman. pengidap OCD. OCD. Nggak tahu sih penyakitnya ada atau enggak, tapi Kalau gitulah OCD tuh kira-kira. apa? Wah, nggak valid nih. Enggak, kalau OCD tuh maksudnya? Kalau nggak bisa ngelihat kayak melenceng nih, ini harusnya di tengah nih. Oh. Nggak bisa, dia harus ditengahin gitu. Oh iya iya. Nggak usah sok-sok OCD. Oh, Emang enggak. lo Virgo? Enggak, kalau mendiang Gus Dur kayaknya bener deh. Karena Valid. kan waktu beliau akhirnya menjabat naik sebagai presiden kan beberapa lembaga kementerian yang emang ladang korup Iya. dibubarkan. Jadinya kan Oh, dirapihin. Iya, dirapihin itu tatanan birokrasinya, lembaga-lembaga kementerian yang emang dianggap tidak ada gunanya sama beliau ya disingkirkan, dibubarkan gitu kan karena bisa berpotensi jadi ini pemborosan Walaupun ujung-ujungnya beliau dilengserkan ya. pada akhirnya. Gitu. Kenapa tuh? Ya entahlah. Oh, iya, itu urusan negara. Loh, kita negara. Warga warga. Iya, kita Tapi so far Iya. Pak Kiai Gus Dur keren lah, keren. ya, keren. Respect bu. Boleh lah Virgo. Di bawahnya Cancer boleh. Tetap Cancer nomor 1. Oh iya. Oke. Coba. Di bawahnya paling bawah Gemini. Oh iya benar. Coba ya lanjut. Kalau nggak ada Gemini emang nggak jadi Indonesia padahal. Yang kelima nih. Beneran. Ibu Megawati 23 Januari. Setelah Gemini, Cancer, Virgo, Aquarius. Muncul Aquarius. Ininya apa? Ada ininya nggak? Aquarius Ada. tuh air. Aqua. Ya kan? Iya, Iya, benar, Aqua, memang. Air. Air tuh menenangkan. Sangat. Semua orang butuh air. Iya betul. Manusia akan bertahan selama 10 hari jika minum aja. Iya. Bisa. Jilatannya bagus ya. Keren. Enggak, ini gua nyajin fakta. Enggak, tapi memang Gitu. Bu Mega keren, Bu Mega keren. Ya, Oke, artikelnya. sesuai artikel Aquarius. Aquarius itu inovatif, independen, cenderung memiliki pemikiran yang maju. Sangat valid. Oh maju, kan beliau juga masih dipercaya sampai sekarang di lembaga Independen. badan riset ya kan, dan inovasi nasional kan, ya buktinya bahwa beliau itu punya pemikiran yang visioner dan negara masih membutuhkan pola pikir beliau lah gitu kan. Iya, buat membagikannya kepada generasi muda kan. Iya betul bang. Karena sih lagian juga kan beliau
presiden wanita pertama dari antara jajaran nih. Nah, itu dia. Makanya udah visioner banget bahwa suatu saat pun pasti akan ada penerusnya lah, akan ada sosok-sosok Ibu Mega selanjutnya yang bisa jadi pemimpin bangsa ini. Jadi wanita-wanita yang berpikir mau jadi presiden, wah jangan putus nih, ada yang berhasil gitu. Betul, bener banget. Siapa lagi habis itu? Selanjutnya, Tadi 5 ya, 6. Pak SBY 2 periode. Yang kemarin 9 mimpi. September, ya yang kemarin kita ngomongin mimpi. Virgo juga nih sama kayak Pak Gus Dur. wah Virgo. Virgo lagi. Yang tadi, perfeksionis. Virgo tuh bukan domba. Enggak bro. Virgo itu nggak- Kambing. Kambing Capricorn. Domba Aries. Iya, lu domba tersesat ya. nggak usah buku agama. Nah, Pak SBY perfeksionis ini ya. Nah, tapi Apa pernah ya? nggak dia merapikan sesuatu? Oh benar. Atau mungkin di sini juga Virgo itu kreatif. Oh, Kreatif. kenapa tuh? Kreatif. Dia seniman juga, Loh. pelukis kan. Oh, iya bener. Seniman itu kreatif, Lin. Iya. Tahu gue sapuin sih. Gitu. Oh ya katanya dia pernah nyiptain lagu juga ya? Oh iya benar. Oh iya. Beliau keren waktu banget. menjabat jadi presiden selama 10 tahun telah menelurkan 4 lagu. Tapi sayangnya ketika sudah pensiun nggak menciptakan lagu kan sayang. Tapi gue pas baru searching ini, wih keren banget. Tapi gue gak pernah denger lagu ini. Dulu bukan pasarnya sih, berarti sih. Bener sih, kayaknya mak gue pasarnya deh. Iya. Cuma kan setahu gua setelah pensiun beliau ngurus ini ya, klub. Voli, ngedirin klub voli. Klub voli, Namanya klub bola voli. kalau nggak salah Lavani. Ayo sih. Artinya? Love Ani. Oh iya, So sweet. bentuk kecintaan beliau terhadap Sweet banget. mantan almarhum istrinya ya. Sweet banget ya ampun. Betul banget. Respect. Contoh tuh. Iya Virgo. bang, siap. Ampun. Nah ini nih seru. Masih tetap di Pride pertama. Apa itu? Cancer. Siapa? Bapak Jokowi di 21 Juni karena kita Oh terpilih iya. 21 Juni. Selamat ulang Selamat tahun ulang Bapak. Pak Jokowi, semoga sehat selalu dan Sehat tetap terus. semangat dan tetap memajukan bangsa Indonesia ini dengan pembangunan ya. Yang terbaik lah pokoknya. Iya, keren banget. Kan luar biasa kan Cancer. Cancer. Cancer ini 21 Juni itu mulainya dari 21 Juni. Oh, 20 Juni itu masih Gemini. Wah, untungnya. Kayak siapa? Kayaknya dia tuh tahu, Pak Jokowi tahu nih kayak emaknya kayak aduh, anak gue jangan sampai Gemini nih. Enggak gitu. Astaga, parah Gemini lagi aja lu. Enggak. Padahal Gemini baik lu, lihat aja. Presiden Enggak. pertama kedua. Tetap sih presiden kita yang sekarang. Iya betul. Kan- Dia kan contoh yang baik. Ya kan? Yang oknum Kenapa ke gua hukumnya? Ampun. Tadi kita belum bacain karakternya Cancer ya. Cancer itu, aduh gua banget nih. Enggak ada lu banget. Karakternya itu paling suka menyendiri, pendiam, tetapi penyayang. Si penyendiri pendiam tuh. kalau yang ini oknum Iya, kan gua bilang. Dia oknum, Cancer juga labil, Lin. Kalau lu tahu. Oh, jadi lu mau bilang Pak Enggak. Jokowi labil? Kan dia mah Cancer baik, lu labil. Kalau Pak Jokowi pendiam betul, tapi Betul. diam-diam juga cukup tegas dalam Ada pengambilan ya. keputusan gitu loh. Ya penyayang juga lah. Oh iya kelihatan lah, kan beliau suka ngajak cucunya si Janetes Iya, ke kemana-mana. mall ya kan di sela-sela Nggak ketemu ininya. lagi sama gua tuh. Lu siapa? Sering banget tau temen gue juga banyak yang nggak sengaja ketemu sama Pak Jokowi di mall saat berlibur di Gue pernah Solo, ketemu Medan. Pak Jokowi sekali pas dia lewat di depan mall, gue lagi di pinggir jalan. Lah, Dia nah, lagi ya gini-gini. gitu aja bangga. Iya bang. Terus gue mau gimana ketemunya susah. Lah gua ketemunya pas gua di SMK, dia lagi inian belusukan ke sekolah-sekolah. Ya, Ke SMK ketemu gua. lagi. Lah minggu kemarin gue nge-MC di depan dia. Oh iya gitu. Caranya Pak Jokowi. Gue bete sama Perwin. Aduh, Katanya mau ngasih tahu di mana tempatnya, gue nggak dikasih tahu. Aduh, Nggak ikut gila. gue. Sebel. Pak Jokowi, makasih keren banget. Aduh dah asik lu, gila lu. Iya sebel banget. Padahal gue diajak tapi nggak dikabarin sampai malam. Oh gitu Lin cara main lu Lin. Dadakan. Oh dia mau naik sendiri. Wow. Supaya dibukain jalan sendiri. Gak pokoknya Pak Jokowi the best, keren banget. Asa aja lo kamu. Iya dong. Selanjutnya, Udah habis kan? Udah habis ini presiden ke-7 Lin. Yang ke-8 belum. Iya. yang Tahun mimpinya depan. kan mimpinya Pak SBY berarti yang Oh iya, kita, bener. kita ke rumahnya Pak SBY dulu apa kita tanya Iya, yang buat 8 nanya siapa? yang kelihatan siapa gitu kan. Gua. Salah, mana? Tukang kebunnya kan. Iya. Oh iya benar. Tapi lumayan loh tukang kebun juga UMR kayaknya. Kayaknya Masuk lebih. UMR Oh gua. lebih ya pokoknya. Kebun di sana kan.
Kebunnya kebun sawit. Capek banget. Tapi selain kita bahas mungkin pemimpin, kita juga harus tahu nih calon-calon pemimpin yang sudah dideklarasikan nih. Bener banget. Zodiaknya apa nih? Kita selain kita harus lihat dari visi misi, dari zodiak juga penting. Oh, capres-capres yang sudah dideklarasikan? Iyalah. Oke. Harus tahu nih kalau Gemini jangan kita pilih. Astagfirullah. Lihat udah aku update karena Coba, salah ayo. ngomong. Ya, kita mulai dari Pak Anies. Oke. Tadi kan 2 Gemini, 2 Virgo, 2 Cancer, Aquarius. Muncul nih 3 orang dengan zodiak beda-beda. Oh, pendobrak nih. Dobrak nih. Kita nggak tahu nih siapa nih zodiak mana yang menang. Pak Anies 7 Mei. 7 Mei. Taurus. Oh, Taurus. Dekat-dekat Kalau Taurus itu apa Oke, ya? kita- Kalau Taurus itu Taurus tuh ini kebo. kebo ya. Taurus menurut Google, gue nggak ngadi-ngadi nih, lo cek sendiri di Google. Coba. Nanti gue diomelin lagi. Itu dibilang, wah ini, nanti gue dikomen. Nih, karakter zodiak Taurus selalu ingin hidup nyaman. Mereka bahkan memuji kemewahan sehingga membuat para Taurus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk bekerja mencari uang. Oh iya, ya benar Emang sih. iya? Kan kemarin Pak Anies juga kampanye pakai pesawat jet pribadi, ya mewah. Sangat mewah. Soalnya Sangat kalau- berakyat. Ya nggak? Ya ini bener dong zodiaknya Betul. gitu membacakan karakter Valid, beliau. ya. Valid. Valid ya. Ini gue dari orami.com.id ya, bukan dari Cynthia kita. yang baca tapi ya. Kalian bisa cek di Google. Jadi sebenarnya Paling penulisnya atas. Cynthia, penulis Enggak. artikelnya. Enggak. Gila ya gue dilempar. Ya valid sih. Emang iya? Dia mirip lah kan beliau juga di belakangnya beliau kan yang mendukung kan kelompok oligarki ya kan, para pengusaha kelas kakap. Kemewahan. Nah, selanjutnya Pak Prabowo di 17 Oktober. Oktober. Muncullah Libra. Wah, seru nih. Libra. Ya, kita lihat nih. Oh, Libra. timbangan. Timbangan. Nimbang-nimbang keputusan. Asik. Apa tuh? Coba. Apa ya? Oh, Libra dikenal dengan keindahan dan harmoni. Dikenal sebagai penimbang dalam astrologi, mereka cenderung mencari keseimbangan dalam segala hal dan menghindari konflik. Oh. Bener gak? Cocok gak untuk beliau? Benar. Benar. Benar sih. Oke, selesai. Udah gitu aja ya. Cara mainnya ya. Gitu aja Mau ya. apa lagi? Iya. Bagus ya. Bisa di roasting? Bisa. Kalau mau. Iya, benar Kemarin aja. aja nimbang-nimbang keputusan salah. Iya bener kan yang masalah proposal perdamaian Iya. itu bingung juga kan Ya, dia. habis itu kita yang dihujat. Oh, Heran gue cuma ngebahas dihujat. Iya. Betul banget. Dan terakhir sih. Nah, terakhir Pak Ganjar di 28 Oktober. Scorpio muncul nih. Wah, ini beda banget. Ini baru satu. Sama, udah. Scorpio, Taurus, Libra itu Enggak tadi baru di masuk. pemimpin Nggak yang ada. sebelumnya ada nggak? Nggak ada. Oh, Nggak ada. Taurus, Scorpio, Libra, tapi ya gitu. Ya sorry lah Lin. Apa Zodiak zodiak apa tadi? zodiak lu Aries nggak masuk di Aries. jajaran capres sama presiden. Nggak bisa lu. Jadi belum ada kesempatan. Nggak ada. Mungkin lu bisa ngajuin lah Oh, iya. ntar, suatu saat. Jangan Sukses gua akan- jangan lelah bermimpi. Oh betul, gua akan menjadi satu-satunya Aries. Aries pertama yang jadi presiden suatu saatnya. Amin. Kita bacain Scorpio gimana? Nah, coba gimana tuh? Karakter Scorpio, mana tadi ya? Satu. Scorpio adalah zodiak yang penuh keteguhan dan kepintaran. Mereka memiliki kemampuan untuk memusatkan diri dan memiliki fokus yang kuat pada tujuan mereka. Menguasai masalah yang sulit dengan cepat dan mudah. Nah, bener banget. Pak Ganjar tuh selalu menyelesaikan masalah tuh di lapangan langsung selesai. Kalau kata anak sekarang tuh satset. Iya, kemarin tuh ada satu acara Pak Ganjar itu di Bali bersama Gen Z nih. Nah, ada Gen Z yang mengadukan masalah dan harapan juga ya. Iya. Pak Ganjar tuh langsung nelpon Pak Gubernur Bali minta supaya ini difasilitasi nih aspirasi anak-anak Gen Z ini. Nah, ini kan satset banget tuh. Iya. Gitu. Sangat bagus. Iya, pokoknya keren lah. Scorpio. Tidak ada Gemini lagi ya? Nggak ada Gemini, nggak ada. Tapi Aries. Aries nggak ada. Nggak ada, ada. sorry Lin, nggak ada sama Sorry. sekali Lin. Ya. Seenggaknya zodiak gua mewakilkan lah. Nah, gue juga ada 2 terbaik. Ya, tetap kalau nggak ada yang pertama mah Nah, nggak bisa sampai Tanya sekarang. mereka, kalian Gemini atau Cancer nih? Atau Atau- kalian punya pendapat lain nih? Iya. Tapi kalian setuju nggak sama hashtag Indonesia tanpa Gemini? Enggak, udah nggak setuju. Komen. Ya, Tapi gua Bang nggak setuju. Bang Bagus kayaknya juga berasa tuh. Apa? Bukan nembak ya juga ya? Bagus.
Bagus, Bagus. Lin, bagus. yang dari tadi diam-diam aja gitu kan masalahnya. Kok kayaknya bintang gua nggak disebutin gitu. Gue juga curiga. Tahu Gemini juga. Apa coba apa? Udah. Kalian komen. Kali ini kita baca komen yang kemarin dulu. Yuk baca. Gue dulu ya. Boleh 50. @Lili Setiawati 5641. Jadi Banyak ini ya? dari episode sebelumnya ya. Yang mana? Yang seperti inilah calon penjilat yang korup. Ini yang mana ya? Itu yang mana? Oh iya bener. Ngomongin Mas Manik Iya. ya. Dia lagi. Dia lagi seru. karena dia sebelumnya kan ngomong DPR itu adalah Dewan Pengkhianat Rakyat kan ucapan beliau begitu. Terus kita cuma ngomongin bentar, rame yang nonton. Itu rame ternyata. Yang kesel juga banyak yang komen. Iya Kita lagi. sampai bingung pilih yang mana nih. Oke. Makanya. Yuk. Cup. Ya udah gue dulu. Ini dari @Cikararat. Keren juga istilah beasiswa caleg, walau mumet rasanya terhadap istilah Dewan Pengkhianat Rakyat. Wah. Sudah ada yang Beasiswa mumet caleg. sama istilah Dewan Pengkhianat Rakyat nih. Iya itu bukti ya Yang mending bahwa beasiswa caleg. si. Iya bener juga sih. Beasiswa caleg. Siapa tahu ntar ada ke depannya. Gak ada yang tahu lu. Oke. Oke. Ini nggak ngomongin materi kemarin, tapi dia si Ipan Kadu 2056. Pengen juga sampaikan ide di 2045, semoga diundang suatu saat nanti, amin. Ya kalau mau ke 2045 harusnya nama dia itu diubah dulu 2056 kan? Iya. Jadi 2045. Bener. Nah, baru bisa. Bener sih. Atau Siapa tahu mungkin jadi bintang tamu ntar gantiin Cynthia nih biar nggak beneran. kan emang gue bintang tamu. Oh iya, Nggak, bukan bukan. sih lu host ya. Oh lu lebih suka gue diganti? Enggak sih. Enggak. Belum waktunya. Gila ya, nanti gue bikin channel sendiri sebelah lo. Oh jangan dong. Baiklah Ucup. Oke, udah. Karena udah mulai parah cacat anak-anak. Udah cukup aja. Ya, tetap juga kalian boleh kasih ide juga nih di komen atau mungkin di Instagramnya Ucup atau jangan di gua. Gak Di mereka apa-apa. berdua aja. Ya udah gak apa-apa di gua. Di gua juga boleh Di lah. komen, di share, di like. Jangan lupa di subscribe. Wih. Asik. Sampai bertemu lagi di Damn.